Hari ini kita akan masuk ke convolution neural network. Oke? Saya harap kalian udah bisa selesai membuat multilayer perceptron. Multilayer perceptron mungkin bisa disummarize oleh deeper playground. Kalian harus belajar teknik-teknik regularisasi, ya, dropout, momentum, dan lain-lain. Bagian ini conclude pembelajaran tentang MLP atau multilayer perceptron. Hari ini kita akan bahas computer vision case, di mana inputnya itu adalah image. Apakah kita langsung masukkan pixel-pixel image sebagai satu uh, titik data di sini atau features? Apakah features-nya di level pixel? Atau apakah ada teknik yang lebih baik, ya, dibanding input pixelnya jadi terlalu besar vektornya, ya. Nah, itu kita akan pelajarin hari ini. Tugas bacanya adalah chapter 7 di D2L, dan di buku kita di chapter 5 mengenai Introduction to Convolution Neural Network. Oke, saya akan start dengan Understanding Perceptron. Oke, kalian bisa lihat di Perceptron demo. Saya akan tunjukkan satu simple case, misalnya triangle, ya. Inputnya cuma 5 kali 5, artinya ada 25 pixel. Oke, pixelnya kalian bisa klik agak lama tekennya, ya. Nanti kalian bisa lihat nilai value dari setiap pixel di sini. Oke, oke. Dia punya data contoh bahwa ini triangle, ini square, ini triangle, square, dan circle. Oke, kalian bisa gambar juga ya sendiri. Oke, jadi bagaimana perceptron bekerja? Kalau input image ini kita sebut X, oke, di sini tidak ada hidden layer. Dia langsung masukkan vektor yang panjangnya 25, ya. Ingat di sini ada 25 tapi ada tambahan satu di sini, ya. Selalu ditambahin satu bias value supaya jadi kayak pengontrol gitu, ya. Jadi ada 26 pixel di sini. Nah, nilai dari parameter yang kabel-kabel atau garis-garis berwarna ini itu dipelajari dari data, sehingga saya bisa bilang ini triangle, ini circle, atau ini square. Bagaimana dia belajar? Simple perkalian vektor. Oke, X dot parameter weight atau weight parameter. Artinya kalau saya expand jadi sum of X dot W I. Ya. Kalau nilai W-nya sudah saya dapat dari pelatihan, maka dia bisa tebak bahwa nilainya sekian. Mudah-mudahan kalian kebayang, ya. Kalau misalnya bentuknya sederhana seperti ini, digit seperti ini gitu, ya, atau smiley kayak gini, ini hanya 25 pixel, artinya low dimension. Tapi bagaimana kalau kalian berurusan dengan mencari Waldo di gambar ini? Ya, kalian lihat tingkat high dimension, ya, pertama dia berwarna, yang kedua mirip-mirip. Oke, coba cari seseorang yang bernama Waldo di sini. Kalau saya kasih kalian fotonya Waldo, oke, ada problem yang disebut spatial invariance, ya, bahwa dimanapun gambar itu kita utak-atik, ya, sebenarnya buat neural network itu tetap data vektor atau tensor, ya. Jadi invariance-nya harusnya tetap ada informasi tentang Waldo di dalam image itu. Oke? Dan neural network harus bisa menghandle
spatial invariance. Misalnya bagaimana kalau datanya gambarnya terdeformasi atau cahaya iluminasinya terlalu tinggi, ya, atau tertranslate kayak rusak gambarnya. So, multilayer perceptron fail mengatasi problem-problem tersebut. Kalau simple seperti ini dia bisa, ya. Tapi kalau udah mencari Waldo, dia nggak bisa, ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, AI engineer udah tahu bahwa kalau saya kasih MLP, langsung image masuk ke MLP, itu ada constraint ya, bahwa dia susah menerjemahkan translation invariance, locality, ya, dan solusinya adalah convolution neural network yang diintroduce oleh Jan LeCun. Beliau saat ini adalah chief scientist di Meta. Convolution adalah fungsi dalam matematik, ya. Nanti kalian bisa cek di Wikipedia. Convolution antara dua fungsi itu kayak memflip satu fungsi berdasarkan fungsi yang lain. Misalnya kamu gambar di kertas ada dua fungsi, grafiknya kamu gambar, terus kamu lipat hasil konvolusinya itu kayak kelipat, kayak flipping atau filtering, ya. Ternyata dengan ide matematik convolution ini, kita bisa membuat features extraction, ya, sehingga pencarian Waldo ini lebih mudah mengatasi masalah translation invariance, masalah locality, masalah deformasi, iluminasi, dan lain-lain. Saya harap kalian spend waktu dengan baik, understand problem statement ini ya. Karena untuk code, nanti JC akan nunjukin 30 menit bagaimana bikin your convolution neural network, terutama model yang paling basic, yaitu LeNet, ya, dan AI yang nulis code buat kalian. Jadi saya harap kalian lebih spend waktu understanding mathematics-nya, understanding bagaimana convolution untuk image, prosesnya seperti apa, secara matematik, oke? Jangan terlalu worry soal code, karena at the end AI akan membantu kalian implement kalau kalian paham matematisnya. Ya, oke, saya lanjutkan. So, ide brute force, kalau saya pengen handle MNIST recognition, oke, idenya simple. Anggap ini image-nya 28 kali 28, ya. Dia bilang ini angka 2, ini angka 3, oke. Ini angka 4. Ini idenya simple, arsitekturnya. Dari image, langsung bikin sebanyak pixel input layer. Oke, lihat di sini. Ini panjangnya panjang banget pasti kalau ini 28 kali 28 ya. Setelah itu dia kecilin. Nah, di tengah-tengahnya ini ada parameter-parameter, ujungnya pasti digitnya atau kelasnya atau kategori digitnya, ya. So, kadang-kadang ada case di mana dia bilang itu angka 3 benar, oke. Kadang dia bilang angka 7 benar, angka 1 benar. Tapi kalau kita lihat case, kalau kita lanjutin eksperimen itu kadang-kadang dia salah untuk mengartikan suatu angka. Ya, akurasinya jelek. Nanti kalian bisa bikin program, bandingkan MNIST recognition, kalau saya pakai MLP, atau saya pakai convolution neural network, supaya kalian kebayang bahwa convolution neural network mengatasi masalah spatial invariance. Oke. So, bagaimana convolution neural network bekerja? Saya balik lagi, idenya juga simple, ya, bahwa dari input layer, bikin convolution layer, ada convolution layer 1, ya, yang ini, ada downsampling, convolution layer 2, oke, convolution layer 3, ada 2 layer. Setelah itu masuk ke MLP. MLP di sini
dia sebut fully connected layer. Kalian bisa bayangkan, convolution layer 1 downsampling, convolution layer 2 downsampling ini seperti automatic features extraction untuk mereduksi features dari pixel level menjadi cuma 50 most important features yang akan masuk ke dalam fully connected layer yang diimplementasi dengan MLP. Oke? So bayangkan ada layer-layer konvolusi, ya. Dia capture dari image, dia persiapkan supaya cuma ada 50 features terakhir di ujung sini, ya, yang akan masuk ke hidden layer dan keluar di output layer. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa convolution layer, downsampling layer disusun-susun membentuk kemampuan automatic features extraction untuk mereduksi features dari pixel level menjadi lebih sedikit, ya. Ide ini diintroduce tahun 1998 oleh Jan LeCun. Jan LeCun ini adalah chief scientist di Meta. Oke. Ini demonya pada saat PhD tesisnya. Saya crop, ya. Ini tahun 1989 PhD tesis dari Jan LeCun introduce model namanya LINET. LINET itu dari namanya LeCun. Oke? Kalian ada di zaman AI saat ini, di mana kemampuan downstream dari LLM atau Large Language Model, kita akan bahas ini juga di perkuliahan ini. Kalau saya ambil screenshot tadi, saya bilang give me the digits. Oke? Dari prompt yang kalian berikan, dia perform visual language model, dan dia bisa keluarin digitnya dengan akurasi sangat-sangat tinggi, bahkan melebihi kemampuan manusia. 99.99%. Oke, karena datanya udah sangat banyak, gitu ya. So, dalam kuliah ini kita akan belajar hal simple dulu, dari back to sejarah, mulai dari model yang paling sederhana namanya LINET, ya. Kalian bisa baca di buku kita di D2L. Oke, bagaimana LINET bekerja. Oke, tapi sebelum itu saya pengen jelasin apa itu convolution process, apa elemen-elemennya kayak padding dan stride. Oke, ada channel, ada pooling sebagai bagian arsitektur dari convolution neural network. At the end of chapter 7, kalian harus bisa implement LINET, ya, nanti dibantu oleh Jesse. So, Jan LeCun tahun 1989 itu bilang, untuk MNIST recognition, dia propose arsitektur namanya LINET. Dari email pixel 28 kali 28, pertama ada layer konvolusi, yang di sini dia bilang 6 at 28 kali 28. 6 di sini adalah lebar filter konvolusi, ya. Dia sebut itu C1 atau convolution 1 features map. Jadi kayak peta features. Setelah itu dia pooling. Dia sebut S2 features map. Setelah itu dia convoluting lagi C3 features map. Baru dia S4 features map, baru masuk ke dense layer yang diimplement dengan multi-layer perceptron atau sering disebut fully connected layer. Oke?
Kalian tidak perlu menghafal arsitektur karena AI menghafal lebih baik. Kalian tinggal minta code Linet, dikasih arsitektur Linet. Ya. Oke, waktu di training, model ini tetap menggunakan gradient descent seperti MLP yang sudah kalian pelajarin. Gradient descent bilang tebak dulu nilai parameternya, update dengan perkalian gradient, ya. Gradiennya dihitung menggunakan backpropagation. Itu udah kita bahas sebelumnya kan. Setelah itu sebagian data dipakai training, sebagian dipakai testing, dan kalian harus bisa evaluate training loss dan testing loss. Sebaiknya training loss dan testing loss tidak berjauhan nilainya dan juga tidak benar-benar sama, ya, karena bisa jadi itu overfitting, ya. Jadi training loss yang baik itu berdekatan nilainya, ya. Oke, tidak berjauhan antara training loss dan testing loss. Karena kalau dia berjauhan bisa jadi overfitting. Waktu di training bagus, dikasih data baru, dia jelek. Oke, so kita akan implement ini. Sebelumnya saya akan jelasin lebih lanjut apa itu convolutional process, pakai tools yang namanya CNN Explainer. Lebih detail nanti kalian bisa lihat di chapter 5 ini, saya pakai CNN Explainer juga ya, untuk menjelaskan Linet Architecture. Oke, so dari image dia akan perform konvolusi pertama. Oke, apa itu proses konvolusi? Pertama dia tentukan suatu filter, anggap kayak sticky note, kalian tempel ke whiteboard. Ya. Setiap kali kalian tempel sticky note itu, perform dot product. Anggap sticky note-nya matrix, target image-nya juga matrix, maka dot product dari matrix ke matrix adalah scalar. Tapi karena dia diproses di scan seluruh image, oke, setiap kali dia scan itu menghasilkan skalar, outputnya akan menjadi vektor. Ya, seperti ini proses konvolusi kalau kalian pengen visualisasinya. Dari input image 64 ke 64, kalau saya kasih filter tertentu, dia akan menghasilkan 62 kali 62. Coba kalian lihat apa yang di-capture oleh konvolusi ini. Dari gambar yang ada cangkir kopi, dia cuma ngambil sebagian fitur, ya, kayak ujung-ujung cangkirnya, gitu ya. Ujung-ujung antara kopinya dan permukaan cangkirnya, background-nya, ya. So kalau kalian bayangkan features dalam image itu kayak kue lapis, ya, maka proses konvolusi itu kayak membuka lapisan-lapisan hierarkik features tersebut, seperti mengekstrak features secara otomatis, ya, dan mencari the most important features. Oke, ada parameter yang harus kalian understand setiap kali baca arsitektur convolution neural net. Yang pertama adalah input size dari image, misalnya 5 kali 5. Padding ini kayak bingkai. Kalau saya bilang paddingnya 1, maka dia akan convolute, bingkainya nggak diikutin. Kernel size ini artinya ukuran kernelnya. Kalau saya bilang 2, ini kayak sticky note-nya, panjangnya 2 kali 2. Kalau saya bilang 3, maka sticky note-nya lebih besar, 3 kali 3 gitu ya. Oke, tentu saja ada aturan yang nggak bisa kernel size besar, lebih besar dari input size. Oke, so saya pakai kernel size 2 misalnya, paddingnya saya sebut jadi 0 aja ya. Maka dia akan convolute masuk ke dalam sini ya. Dia akan convolute, jauhnya dia melangkah, kita sebut stride dalam ukuran pixel. Stride itu berapa lompatannya ya waktu dia scanning the whole image. Setiap kali dia scan, dia tempelin ke sini, dia perform dot product. Sehingga output dari convolution process tetap image atau matrix.
Dan setelah itu dilakukan proses relu, kayak aktivasi. Relu ini, seperti di MLP, itu adalah activation dari neuron. Oke, dia pakai fungsi relu itu simple, max 0x. Jadi kalau dia di negatif dia 0, kalau dia x-nya positif dia jadi x sama dengan x. Itu kita sebut relu. Oke. Di ujungnya nanti dia akan jadiin probability pakai softmax, ya. Jadi ada layer di ujungnya dia kasih jadi probability. Oke, nanti kalian bisa lihat play around dengan animasi ini. Jadi yang disebut convolution neural network adalah automatic features extraction untuk menyiapkan the most important features buat fully connected layer, di mana convolution terdiri dari convolution layer, okay, ReLU activation, convolution layer, ReLU activation. Kalau image-nya menjadi terlalu besar, ada proses yang disebut max pooling. Ya, proses max pooling ini adalah mencari nilai-nilai terbesar dari image, ya, untuk mengecilkan size dari image. Oke, jadi kalian coba lihat di sini, prosesnya end-to-end dari suatu convolution neural network. Oke, dengan adanya layer konvolusi downsampling, ya di sini dia tidak menunjukkan relu, tapi ada aktivasi di dalam setiap proses konvolusi, ya. Akhirnya kita temukan features terbaik yang nanti masuk ke fully connected layer. Dengan begitu, proses image classification itu bisa mengatasi spatial invariance problem yang saya jelaskan di depan. Oke. So, implementasinya di buku D2L, nanti kalian akan coba implement sendiri, ya. Model bernama Linet dengan JC. 5 menit ke depan, saya akan coba bahas buku di ALVR, chapter 5. Ya. So, awalnya jelasin cerita bagaimana LeCun tahun 1980 sampai 90 ngerjain PhD-nya dan come up dengan ide ini. Ide konvolusi sebenarnya kayak melipat dua fungsi dalam matematik. Oke, tapi kalau itu image, ya, artinya saya harus punya filter kernel yang saya lipat atau tempelin ke atas image. Oke, di sini jelasin background-nya, sejarahnya, perjalanan CNN sampai ke modern CNN. Nanti minggu depan kita akan belajar modern CNN. Ya, saya harap kalian spend waktu baca buku ini, spend waktu reproduce code-nya dalam Rust dan Python. Jangan cuma bergantung satu bahasa, karena kalian akan terbatasi oleh bahasa tersebut di saat kalian bikin produk atau bikin solusi. Ya, tools CNN Explainer sangat membantu bagaimana kalian memahami arsitektur step by step. Code ini bisa kalian copy paste ke Cursor IDE, compile. Kalau kalian mau translate ke Python dengan PyTorch, kalian bisa copy code ini, taruh di GPT dan bilang translate the code to Python using PyTorch. Kalau di sini saya pakai PyTorch versi Rust, TCH Crate. Oke? Jadi harus cargo add TCH untuk code ini bisa jalan. Nanti kalian coba, ya. Setelah itu deep dive ke setiap layer convolution bagaimana dia bekerja. Sini jelasin. Juga deep dive terhadap operation yang terjadi pada saat max pooling. Nanti ikutin ceritanya di sini, ya. Ini lebih detail dibanding D2L yang dari buku D2L. Sampai ke training dan optimisasinya menggunakan stochastic gradient descent. Ya, sebaiknya kalian bisa ngompile code ini, understand setiap proses di dalam code, jangan menghafal. AI menulis code lebih cepat selama kalian kenal arsitektur yang namanya Linet. Kalian bisa tulis ke dalam any language, baik itu C++,
C, Java, Golang, atau apapun itu. Dalam course ini kita fokus Python dan Rust. Tujuannya untuk menunjukkan kalian bahwa kalian harusnya language independent di Fakultas Matematik, lebih mendalami matematiknya supaya kalian bisa mendesain, mengimplement, mengcustomize model dengan efisien. Oke? Tugas baca kalian dari saya, chapter 5 dan chapter 7 dari D2L, chapter 5 dari buku DLVR. Oke. So, advanced arsitektur di convolution neural net, kalau kalian lihat perjalanannya dari linet, sekarang model itu sudah sangat deep. Makanya mungkin disebut deep learning. Ini contoh model yang disebut mobile net dengan 76 layer, 3,5 juta parameter. Ini yang namanya ResNet 50, ya. Yang perlu kalian ingat di setiap arsitektur cuma namanya aja. Berapa jumlah layernya dan arsitekturnya secara high level. Selebihnya kalian bisa minta code-nya di GPT, implement DenseNet, implement EfficientNet, implement NASNet, VGG.net, dan lain-lain. Kita akan bahas lebih lanjut tentang modern CNN architecture di pertemuan minggu depan. Minggu ini make sure kalian ngerti Linet, model yang diintroduce tahun 1989, ya. Mungkin kalian belum lahir, ya. Tapi itu baru 3 dekade yang lalu, ya. So, sekian kuliah untuk hari ini. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya kasih ke practical session, silakan. Oke, kalian semua masih ngikut siapa aja di sini nih? Bilkis, are you okay? Christian, Naomi, Sandi, Stella, masih ngikut? Oke, good. Artinya saya asumsikan kalian masih tidak ada masalah mengikuti perkuliahan. Silakan masuk ke praktikum session dengan Jesse. Jesse akan ngajarin kalian bagaimana AI nge-code Linet buat kalian untuk case MNIST. Ya, kalian bisa bandingkan juga code Linetnya dengan MLP. Seandainya saya pakai MLP, saya nggak mau pakai convolution layer, langsung ke MLP. Kira-kira performance, akurasi, itu ada perbedaan di mana? Silahkan Jesse. Oke, sebelumnya selamat datang di sesi praktikal untuk kelas Deep Learning pada siang hari ini. Hari ini kita akan coba untuk implementasi nama sebuah model ya, model Deep Learning namanya Linet. Coba share screen terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ya, yang disiapkan untuk kita coba bareng-bareng di sesi praktikal ini ada ChatGPT dan juga Google Lab. Google Lab seperti biasa bisa dibuka dahulu mungkin Google Lab dan ChatGPT-nya. Nah, untuk saat ini tadi udah jelasin tentang Linet ya. Jadi itu model deep learning pertama kali yang diciptakan oleh Yann LeCun beberapa dekade yang lalu ya. Dari situ mulai berkembang sampai sekarang banyak versinya atau banyak eh, inovasi-inovasi lain yang dari Linet tadi itu. Yang sekarang jadi beberapa modern CNN namanya. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini kita coba uh, Linet yang paling sederhana ya, paling paling lama. Jadi pertama kali dibuat tuh ini, jadi paling sederhana ya hitungannya. Nah, seperti biasa kita buka ChatGPT-nya, coba kita bakal coba nge-prompt. Kita head dulu, head routing. Oke. Eh, untuk kita coba implementasi lihat ini, kita bakal coba di sebuah dataset ya. Datasetnya itu tadi namanya MNIST. MNIST itu eh, isi datasetnya itu tulisan tangan ya, hitam putih
Jadi coba prediksi itu angka berapa gitu dari sebuah gambar atau citra. Jadi kita coba prompt aja, eh, write a code and Google Colab to load MNIST namanya, MNIST dataset. Oke, di sini dia ngasih kode ya. Dia pertama nge-load MNIST datasetnya, di load, coba sambil ditaruh sini ya. Oh ya, berhubung karena kita akan menggunakan, bukan nge-train sebuah model ya, walaupun ini nggak terlalu besar, eh, dari Google Colab itu menyediakan runtime GPU ya. Jadi kalau kita nggak ganti, dia defaultnya ada CPU, tapi dari Google Dev itu ngasih free GPU beberapa waktu ya, ada limitnya. Jadi seharusnya cukup agar proses training kita tuh bakal lebih cepat karena menggunakan GPU. Kita connect ke runtime-nya dahulu dan kita coba paste kodenya ya. Nah, sudah connected, kita run. Nah, bagusnya di sini adalah dia sudah nge-split datasetnya. Jadi ada train dan juga ada test. Kenapa di split datasetnya? Eh, Agar nanti kita bisa mengetahui ya namanya akurasinya. Jadi sebuah model itu kan belajar dari sebuah dataset. Jadi belajar dari data. Nah, untuk kita tahu ini model kita tuh udah belajar sejauh mana, kita harus ngetes data yang beda dengan data yang dia untuk buat ngetrain. Kalau sama, itu sama aja dia kayak, oh udah pernah lihat nih, berarti jawaban ini. Itu sama aja nggak ke nggak kebaca gitu, nggak bisa kelihatan dia udah belajar sejauh mana. Makanya kita pisahkan data yang buat ngetrain khusus dia buat belajar dan data yang buat dia ngetes. Jadi sejauh mana dia bisa memprediksi data baru seperti itu. Nah di sini eh, pertama dia juga normalize ya, jadi dia warnanya sebenarnya hitam putih. Hitam itu 0 dan putih itu 255 dan ada di antaranya ya. Jadi dia range-nya itu antara 0 sampai 255. Nah, di sini dia normalize biar dia range-nya dari 0 sampai 1. Jadi kalau nilainya 0 atau hitam itu tetap 0, misalnya dia ada di 125, dia jadi 0,5, sekitar 0,5 lah ya. 127, sorry. Ya, ya 127. Dan juga 255 jadi 1. Jadi range-nya dari 0,255 sampai jadi 0 sampai 1. Di sini juga jelas dikasih tahu kode sedikit ya untuk tahu shape-nya atau ini kan tipenya matrix ya. Jadi sebuah gambar misalnya image matrix. Jadi sebuah gambar biasanya itu ada sebenarnya sebuah matrix matrix biasa ya. Kalau hitam putih biasanya dia cuman 2D matrix, tapi kalau dia bergambar ini malah keluar matrix film. Kalau bergambar dia biasanya itu ada 3D matrixnya, tiga dimensi. Jadi ada red, green, blue-nya. Sedangkan kalau dia hitam putih biasanya cuma dua dimensi. Nah kalau di sini eh, ini ada tiga ya. Jadi sebenarnya di sini itu dimensi gambarnya dan di sini banyaknya gambarnya gitu. Jadi kalau lihat dari sini ada 60 ribu dataset untuk ngetrain. Dia size-nya itu 28 pixel kali 28 pixel. Dan untuk tesnya dia ada 10 ribu buat ngetes akurasinya nanti datasetnya. Seperti itu. Kita coba aja prompt untuk nampilin ya beberapa dataset yang ada di MD sini. Kita coba prompt uh, plot a few images and its labels. Kita coba ditampilin ya beberapa dataset yang ada di sini. Nah, di sini ya ada jadinya ada set gambar 5, 0, 4 dan di sini ada rollable itu apa gitu. Jadi 5 ini, oh ini 5, ini 1, ini tuh 9.
ini tuh 3, ini 1, ini 4. Nah, nanti modelnya itu coba belajar dari pokoknya kalau ada pixel di sini mungkin, atau ada garis di sini, terus ada eh, belokan di sini, berarti itu 5. Kalau ada lingkaran tertutup mungkin itu 0 gitu. Dia coba belajar dari setiap gambar ini, dan dia coba belajar dari banyaknya 60.000 ini. 60.000 gambar ini dia coba belajar dari model linear kita. eh Kita langsung coba eh, prompt aja untuk modelnya. Kita minta kita coba pakai PyTorch ya. PyTorch class definition for the linear model. Nah, dicoba uh, pakai PyTorch, dia define modelnya, kita copy aja dulu. Nah, kalau lihat dari sininya, uh, kelihatan dia ada dua convolution layer, terus dia ada beberapa layer ya, sorry. Dan di sini juga ada namanya forward function. Nah, di sini dia pakai tadi dijelasin juga ada relu, terus ada max pool juga dipakai relu lagi, lihat max pool lagi. Kalau kita lihat dari sini ya, linear model. Nah, di sini juga ada urutan-urutannya sebenarnya. Eh, ada masuk convolution, subsampling, convolution lagi, uh, subsampling, full connection, dan beberapa connection lainnya. Seperti itu. Ini sebenarnya nge-create gitu, masing-masing layer yang ada di linear. Jadi sebenarnya setiap model yang biasanya membedakan itu terutama CNN ya, itu beda di layer-layer ini aja. Jadi di adjust mana kayak kira-kira layer yang dibutuhkan, mana yang enggak, untuk cari model dengan layer yang paling optimal gitu. Nah, di sini udah di-define untuk model linearnya, dan kalau udah define, kita langsung coba ngetrain aja modelnya. Eh, Kita prompt, write a new cell, to train that model with previous dataset. Jadi pakai dataset yang tadi kita udah load ya di atas, kita coba train yang udah define ini. Oke, kita coba copy aja dulu. Nah, di sini dia coba ngubah jadi sebuah tensor karena dia untuk masuk di torch itu harus jadi tensor ya. Dan di sini ngebuat data loadernya, bikin loss functionnya, dan juga optimizernya. Di sini dia ngeset untuk learning rate-nya itu di 0,001, dan ada epochnya. Jadi epoch itu ada sebanyak iterasi. Dia ngetrain berapa banyak kali. Di sini dia ngetrain sebanyak 5 kali. eh di sini dia, terus ini kalau dilihat dia pakai CUDA kalau ada, kalau nggak ada dia pakai CPU. Jadi pakai GPU kalau ada, kalau nggak ada pakai CPU. Jadi karena kita pakai runtime, harusnya dia pakai yang udah GPU, harusnya juga lebih cepat. Nah, dia juga trainingnya lebih udah selesai ya. Nah, kalau dari sini dia nge-training loss-nya, dia nge-train setiap epochnya, dia nge-train, dia masukin optimizernya, dia nge-run modelnya, nge-train maksudnya, dan dicek juga backward-nya, dan juga dia nge-step lagi. Dan setiap epochnya dia nge-print nilai loss, nilai loss-nya. Di sini bisa kelihatan makin makin di train dia makin makin ini ya, makin mengecil gitu nilai lossnya. Nah, dari sini kita coba untuk ngecek akurasinya ya. Kita minta aja Red Cell to see the trained model accuracy. Oke, kita copy aja kodenya. Oke, di sini lumayan bagus ya akurasinya. Dari kita ngetes sebanyak 10.000 ya, masalahnya. Berarti ya. Dari test loader itu ada 10.000 data.
dia berhasil eh, prediksi labelnya dengan benar itu 98% kali gitu. Jadi 90% model, sorry, data yang dia coba prediksi itu benar hasilnya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus pakai dipisahin, nggak pakai trend dataset untuk ngecek akurasi. Karena kalau kita pakai si trend dataset pasti itu 100%, karena dia udah belajar sebelumnya. Jadi udah ada infonya gitu di dalam. Nah, jadi kita harus pakai dataset yang dia tuh belum dipakai belajar sama dia, sama si modelnya. Nah, ini kebetulan akurasinya bener ya. Maksudnya akurasi bagus. Sorry. Beberapa kali kita itu harus mengadjust namanya hyperparameters. Jadi ada beberapa parameter-parameter tertentu yang menentukan output hasil trainingnya gitu. Nah, di sini beberapa hyperparametersnya misalnya ada epochs. Di sini ada epochs jumlah iterasinya, ada learning rate-nya juga, ada base size-nya juga gitu. Misalnya kayak 6 epochs ini itu nggak bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Mungkin misalnya kalau terlalu sedikit itu bisa namanya uh, underfitting, atau kalau terlalu banyak juga itu bisa namanya overfitting. Nah, underfitting itu apa? Jadi underfitting itu kalau ngetrain itu kurang belajar gitu. Dia belum belajar banyak tapi udah selesai duluan dari stop. Nah, dia belum sempat belajar misalnya ada garis ini. Oh, dia belum tahu ada garis ini tuh 5 gitu mungkin. Jadi belum tahu fitur-fitur dari setiap uh, labelnya gitu, setiap kelasnya. Yang satu lagi itu ada overfitting. Jadi data model kita terlalu belajar eh, ke dataset untuk trennya dia. Jadi dia cuma tahu dataset dia aja. Sedangkan kalau dicoba pakai dataset baru atau dicoba pakai data yang baru gitu yang belum pernah dilihat sebelumnya, dia prediksi dia itu bakal jelek. Misalnya overfitting ya. Sorry, overfitting. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada data misalnya. Jumlah data di plot kayak gini. Kalau underfitting dia belum belajar datanya. Dia cuma garis saja. Dia belum tahu lekukan-lekukannya tapi udah berhenti. Dia belum belajar seutuhnya data semuanya. Nah, kalau yang bagus dia itu ngikutin gitu ya. Dia ngikutin flow-nya. Jadi kalau ada data baru misalnya kita mau prediksi data baru, dia paling prediksi di sini. Bener kan di sini. Nah, kalau overfitting dia terlalu belajar terhadap datanya, dia bakal ngikutin gitu. Cuman belajar data yang ada dia belajar aja. Kalau ada data yang baru, dia ngiranya mungkin di atas ini, di atas grafnya gitu. Yang itu nggak bener. Nah, makanya kenapa penting untuk ngeset atau ngatur ya hyperparameter yang ada di eh, pas kita ngetrain model gitu. Bisa juga diminta ChatGPT ya untuk jelasin misalnya explain the importance of uh, hyperparameters in this model misalnya. Nah, ada learning rate-nya itu definisinya apa gitu. Jadi sini untuk step size-nya during backpropagation. Kalau to high dia nggak bakal convert gitu terus ke nilai yang satu. Kalau terlalu kecil dia bakal bakal lambat gitu. Terus dia bakal nge-stuck di lokal minima. Jadi kayak misalnya lokal minima kan berarti misalnya di sini gitu. Terus biasanya juga dia nentuin apa definisinya eh, number of samples process before updating model weights. Kalau kekecilan kenapa? Kalau kebesaran kenapa? Nah, beberapa ada balance-nya berapa gitu. Tergantung dataset yang kita punya juga sebenarnya. Kebetulan ini yang udah di set biasanya MNIST itu udah sering ya. Jadi mungkin si ChatGPT udah tahu gitu. Kira-kira optimal hyperparameters yang optimal untuk ngetrain dataset MNIST ini itu ada segini segini segini. Dengan tadi learning rate 0,01, base size-nya 4, epochs-nya 5 udah
udah termasuk balance gitu. Dan juga loss functionnya juga. Nah, coba eh, dari sini coba kita plot ya. Kita coba kita lihat ini code, ada misalnya, misal to plot some images with its label and the model's prediction. Nah, kita coba ngeplot beberapa hasil prediksinya ya, bener atau enggaknya. Kita coba run aja. Nah, di sini lumayan bagus ya. Jadi, di sini ada angka 7, terus labelnya beneran 7 gitu. Hasil prediksi dari model kita yang tadi udah kita train, itu bener, hasilnya 7. Di sini 2 2 1 1 0 0. Di sini nggak kelihatan kayaknya agak ke atas ya. Sebentar, mungkin dilebarin. Nah, di sini udah kelihatan, jadi bener ya. Jadi secara akurasi emang dia bagus, 98%. Jadi cuma beberapa data aja mungkin yang dia salah prediksi. Nah, coba kita bikin model yang sama, cuman learning rate-nya ganti ya. Misalnya kita bilang rate ini cell to recreate the previous model, but with learning rate, misalnya learning rate dikasih 0,1 deh. Itu besar ya, maksudnya tadinya 0,01, sorry, 0,001, jadi 0,1, 100 kali lipatnya gitu. Sorry, kita run lagi, dan kita coba train lagi. uh, the model and learning rate. Nah, kita coba dia suruh ngetrain lagi yang baru ya. Nah, bisa dari sini epoxnya dia lossnya lebih gede ya. Di sini 2,4. Tadi pas ngetrain pertama itu sekitar 0,2 aja. Di epoch terakhir itu sekitar 0,03 doang. Sedangkan pas di sini eh, contoh ini ya, contoh learning rate-nya nggak balance gitu. Di sini di akhir masih loss-nya lumayan gede. Nah, coba kita cek akurasinya. Right in cell to see the accuracy of the newly trained model. Nah, kita coba aja. Nah, harusnya dia secara akurasi lebih jelek ya. Udah dari loss-nya yang lebih besar. Nah, di sini akurasinya yang ini cuma 10%. Jadi setiap eh, s- 9 dari 10 gambar ini itu salah. Satu mungkin benar. Nah, segitu kira-kira dari 10% akurasinya. Coba kita plot lagi ya. Eh, kita permaja lagi. Plot some images with its label and the prediction from the new model. Nah, coba kita plot ya, mirip-mirip kayak gini. Tapi yang dipakai itu pakai model yang baru. Coba jadi dari berapa lima ya. Nah, bisa dilihat ya, dia itu jelek ya. Misalnya nih angka 7, tapi dia hasil ngeprediksi modelnya itu cuma 3. Jadi emang eh, belum sepenuhnya benar. Di sini ada
diprediksinya juga tiga. Nah, ini entah kenapa hasil prediksinya tiga semua nih. Mungkin dari datasetnya pas dia learning rate-nya segitu, yang keambil cuma tiga. Nah, ini bisa jadi. Nah, mungkin itu juga ngebuat dia hasilnya 10% mungkin ya. Mungkin ada 10% dari dataset ini tuh nilai tiga. Bisa jadi. Bisa jadi ya, soalnya dari 0 sampai 9 kan ada 10. Mungkin angka 3 itu ada 10% ya bener ya. Sepersepuluhnya eh, kira-kira adanya gitu. Mungkin kita coba misalnya ada 100, yang 100 deh. 50, 12 kali 60. Kira ada nggak yang, aduh nggak muncul lagi. Intinya seperti itu. Jadi hyperparameters ini penting untuk kita nge-adjust kira-kira yang paling bagus untuk dataset yang kita untuk train ini, kebutuhan kita ya tentunya. Itu yang paling yang mana? Misalnya kita bisa adjust learning rate-nya, epochs-nya, dan juga tadi ada satu lagi misalnya base size. Nah, terus juga di sini ada optimizer, itu sebenarnya banyak ya. Tapi yang bisa dipakai itu adalah Adam namanya, Adam Optimizers. Nah, mungkin itu aja untuk uh, perkuliahan hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, sebelum ditutup, tentang oke. Mungkin jika belum ada pertanyaan ya, uh, perkuliahan ini akan ditutup. Terima kasih semuanya. Ya, akan ada reminder untuk mengisi ini ya, mengisi presensi yang ada di grup, deskripsi grup, agar bisa dikirim nanti ke Profesor Al-Hadi. Jika tidak pertanyaan, maka perkuliahan ditutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.